Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat. Hari ini kita memperingati Kamis Putih, yaitu Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir sebelum disalibkan. Dan dalam perayaan ini kita memperingati 3 hal. 1, bahwa Yesus mengadakan sakramen imamat. 2, Yesus mengadakan sakramen Ekaristi. Dan yang ketiga, Yesus memberikan hukum cinta kasih. Marilah kita mempersiapkan diri, kita mohon ampun kepada Allah dan sesama. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa menasihati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia.
Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Petang hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus. Perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai korban baru sepanjang masa. Pada malam ia menyerahkan dirinya. Kami mohon semoga kami kau perkenankan menimba cinta kasih dan hidup berlimpah dari misteri agung ini. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak bergeragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam hari aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir, dan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Pada saat aku menghukum negeri Mesir, hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku?
Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu, inilah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkan roti, seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah untuk mengenangkan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu memintanya, perhatikanlah ini untuk mengenang daku. Sebab setiap hati kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu menceritakan wafat Tuhan sampai ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Petang hari menjelang pesta Paskah, Yesus tahu bahwa sudah sampai saatnya untuk meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Ia senantiasa mengasihi para pengikutnya di dunia ini. Ia mengasihi mereka tanpa batas. Yesus dengan para muridnya sedang makan bersama. Setan berhasil membujuk Yudas Iskariot, anak Simon, untuk menyerahkan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah mempercayakan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia telah datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Namun demikian, Yesus berdiri, menanggalkan jubahnya, lalu mengikatkan selai kain pada pinggangnya. Dituangkannya air ke dalam sebuah becana, dan ia mulai membasuh kaki para muridnya, serta mengusapnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Demikian ia sampai pada Simon Petrus. Petrus berkata, "Tuhan, hendak membasuh kaki saya?" Yesus menjawab, "Apa yang kuperbuat sekarang ini belum mengerti maknanya. Belum kau mengerti maknanya. Kelak akan kau pahami." Kata Petrus kepadanya, "Tidak pernah Tuhan boleh membasuh kaki saya." Tetapi Yesus menjawab, "Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak lagi menjadi pengikutku." Lalu Petrus berkata, "Kalau begitu Tuhan, jangan hanya kaki saya, tetapi basuhlah juga tangan dan kepala saya." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya. Ia tinggal membasuh kakinya saja. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya. Sebab itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah selesai membasuh kaki para murid, Yesus mengenakan lagi pakaiannya dan duduk kembali. Kemudian ia bertanya, "Mengertikah kamu arti perbuatanku ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu memang tepat. Sebab sungguh demikian. Maka dari itu, kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain untuk memberikan teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti tadi kuperbuat untuk kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada Kamis putih ini kita merayakan bersama di dalam keadaan darurat. Namun demikian syukur bahwa kita masih bisa mengadakan upacara kudus ini. Kita memperingati pertama bahwa Yesus mengadakan sakramen Ekaristi. Yang kedua, bahwa Yesus mengadakan sakramen imamat. Dan yang ketiga, Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi. Ekaristi, kalau bisa tiap hari kita mengadakannya, dan dengan menerima sakramen Ekaristi itu pelan-pelan kita dicoba untuk hidup rohani kita semakin berkembang. Kita orang yang percaya kan, dan menerima Yesus itu artinya Yesus ada dalam hati kita. Nah sekarang Yesus yang ada dalam hati kita itu mana yang mempengaruhi kita? Yesuskah atau di luar Yesus? Kita mencoba untuk mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Mari kita tunjukkan orang yang percaya itu hidupnya banyak berdoa. Dan kapan kita berdoa? Waktu mau makan, waktu mau tidur. Setelah makan kita mungkin
mungkin lupa karena sudah lapar, sudah kenyang kan. Mari kita kebiasakan untuk berdoa. Dengan berdoa itu kita menunjukkan bahwa kita itu dekat dengan Tuhan. Dan semoga peringatan Kamis Putih ini memberikan kekuatan semangat pada kita untuk mengikuti Yesus kembali. Karena kadang-kadang kita tidak mengikuti Yesus. Karena apa? Mungkin kita akan marah. Dosa akar dasar yang selalu kita buat itu, nah 7 akar dasar ya. Soci, budi, iman. Kadang-kadang tanpa sadar kita marah. Nah, kalau marah itu kita berarti meninggalkan Yesus. Kalau berdekat dengan Yesus kita itu sabar. Nah, semoga Kamis Putih ini memberikan kekuatan semangat pada kita dalam mengikuti Yesus. Karena mengikuti Yesus itu sulit. Kita harus membiasakan. Kalau mengikuti setan tidak usah belajar. Tapi untuk mengikuti Yesus kita harus belajar dan harus latihan. Untuk bersikap sabar itu. Untuk menjelek-jelekkan orang itu mudah kali, gampang kali. Kita bersyukur, berterima kasih dalam situasi corona ini, toh kita masih bisa berkumpul bersama untuk merayakan Kamis Putih di tempat yang sempit, namun cukup membahagiakan karena kita bisa ikut bisa ini. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Mari kita doakan, aku percaya akan Allah. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang bagi orang hidup dan orang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita bersama Yesus yang berada di tengah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Nya kepada Sri Paus, para uskup dan para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diserahi tanggung jawab agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga para penderita mendapat perawatan dan pengobatan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar pesan-pesan Kristus yang baru saja kita dengar benar-benar berkesan bagi kita, sehingga menjadi buah bibir kita pada masa kini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami memberanikan diri memanjatkan permohonan ini karena dalam Putra-Mu
telah Kau tunjukkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya, sebab kata-kata ini dimaksudkan sebagai doa Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati kami dan tulus kami menghadap Engkau ya Tuhan, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah. Berdoalah supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat kami, setiap kali kami merayakan kurban Kristus, Engkau mengerjakan penebusan kami. Maka kami mohon, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan padamu. Korban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan dengan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman, dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga, kami mewatakan keagungan-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang
ke-10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Dia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan Bapa yang Maha Baik. Kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam korban ini, kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Ini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampinglah Bapa Suci Fransiskus dan Uskup kami Cornelius Payung dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen dan semoga dalam kerajaan yang abadi bersama Santa Perawan Maria dan para kudus kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita akan menyambut dalam dua rupa, tapi tolong jangan sampai tumpah ya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam perjamuan Putra-Mu, Engkau telah menganugerahi kami daya hidup di dunia ini. Kami mohon, limpailah kami daya hidup ilahi itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.